Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah iPhone 17R dan iPhone 17 Pro Max. Ya ini sebenarnya dummy-nya doang sih. Cuma yang di-launching kali ini bukan cuma iPhone doang, tapi ada beberapa aksesoris kayak misalnya AirPods dan Apple Watch. Kita bahas itu dulu ya sesuai urutan waktu launching di Apple-nya. Nah yang pertama AirPods Pro 3. ANC-nya sekarang udah 4 kali lebih bagus dibandingkan sebelumnya, sampai Apple tuh pede nyebut kalau ini tuh in-ear wireless headphone dengan ANC terbaik. Tapi fitur yang sebetulnya cukup menarik buat saya adalah sekarang ada namanya live translation. Live translation tuh jadi kita bisa langsung otomatis mendengar apa yang lawan bicara kita lagi ngomongin langsung live. Bukan cuma kata per kata, tapi juga katanya sih frasenya juga bisa diterjemahkan secara langsung. Nah cuma mungkin pertanyaannya, problemnya kalau kita mau ngomong balik, mau nge-reply, ngomongnya kayak gimana gitu. Ya tentu itu harus tetap balik lagi pakai iPhone gitu buat ngomong terjemahannya ke si orang yang lawan bicara kita itu. Tapi kalau lawan bicara kita itu pakai AirPods Pro 3 ini juga, nah dia bisa live translation juga. Jadi kita bisa bicara tektokan gitu, nggak perlu repot keluarin HP segala macam gitu. Jadi bisa langsung kayak live translation. Teorinya kayak gitu, cuma dalam kenyataannya ya ntar perlu kita coba. Sekarang ada sedikit redesign, bentuknya makin kecil dan ada ear tips, ada beberapa ear tips. Ini supaya lebih banyak orang yang bisa make AirPods Pro 3 ini yang mungkin kupingnya kecil dan sebagainya itu bisa masuk dan bisa fit in gitu, lebih apa ya, lebih kok gitu, lebih kok. Jadi nggak gampang copot gitu. Fitur menarik lainnya di AirPods Pro ini sekarang juga ada heart rate sensing. Jadi bukan cuma pakai jam tangan doang buat ngukur heart rate, detak jantung, tapi sekarang di AirPods Pro itu juga bisa ngukur detak jantung. Ini menarik banget. Saya penasaran gimana ngelihat akurasinya dan prakteknya kalau udah mulai dijual ya, udah mulai ada yang bikin reviewnya gitu. Dan di situ jadi juga bisa ngitung kalori yang terbakar pakai heart rate sense itu. Jadi ntar ada AI yang untuk menghitungnya itu, algoritma AI untuk menghitungnya itu. Dan yang gak kalah penting, baterainya sekarang lebih lama, lebih panjang. Dari up to 6 jam sampai up to 8 jam. Dengan dimensi yang katanya lebih kecil untuk menyesuaikan ukuran kuping banyak orang, baterai bisa nambah 2 jam dengan active noise cancelling yang nyala, ANC yang nyala. Wow, oke, nice. Untuk harga, Apple bilang harganya tetap di $249, ini harga di US ya. Kalau harga di Indonesia itu sekitar 4 juta. Available kalau saya cek itu di US sama di beberapa negara kayak Singapura itu 19 September, cuma di Indonesia belum tahu kapan. Berikutnya, Apple Watch Series 11. Oke, yang baru jadi sekarang dia kacanya 2 kali lebih tahan scratch. Dan ada 5G juga sekarang, tapi nggak tahu gimana kalau di Indonesia, apakah 5G-nya juga akan nyala, karena mengingat untuk menyalakan 5G di Indonesia ya tentu itu perlu TKDN pertama, dan kedua operator-operator yang kerjasama yang ditampilkan Apple itu tidak ada satupun operator Indonesia. Kemungkinan yang masuk Indonesia tidak akan support 5G. Tapi saya nggak tahu, siapa tahu ada gebrakan baru, mungkin dengan relaksasi TKDN sekarang ini memungkinkan Apple Watch-nya bisa dapat 5G. Let's see. Oke, di Apple Watch Series 11 ini yang menarik ada satu fitur namanya Possible Hypertension. Ini semacam fitur buat mendeteksi tekanan darah tinggi. Cuma fitur ini masih dalam tahap FDA approval, jadi kayak semacam itu BPOM-nya Amerika lah gitu. Terus ada juga di Apple Watch Series 11 ini ada namanya Sleep Score. Sleep Score ini sebetulnya di jam tangannya Samsung ini udah ada gitu. Sekarang ada di Apple Watch Series juga, nama yang sama, tumben. Nah dia itu ya kurang lebih konsepnya mirip, dia ngasih skor kualitas tidur kita dengan ngitung dari durasi total tidur, konsistensi jam tidur gitu, terus sama durasi setiap fase tidur, apakah deep sleep atau REM dan sebagainya. Kendala terbesar Apple Watch selama ini adalah baterai. Baterainya selalu jadi yang paling kurang lah dibandingkan yang lainnya gitu, tapi sekarang akhirnya baterai di Apple Watch Series 11 itu udah sampai up to 24 jam akhirnya satu hari full. Ini di jam tangan lain mungkin kelihatan biasa, tapi di Apple Watch Series seperti satu. Oh wow, baterainya sekarang bisa 24 jam. Nah bahannya sekarang dari aluminium dan ada beberapa pilihan warna. Ada warna jet black, rose gold, sama yang baru space gray. Available sama di Amerika mulai 19 September, di Indonesia belum tahu. Oke, next adalah Apple Watch SE 3. Ini Apple Watch yang paling murah ya, versi paling murah. Karena sebetulnya nggak murah-murah banget, tapi ini untuk ukuran Apple ini paling murah.
Nah, ini dia pakai chipset baru namanya S10, S10. Untuk pertama kali dia bisa always on display dan dia ada support gestur baru, gestur double tap sama wrist flick, jadi kayak ngebolak-balik pergelangan tangan. Kemudian ada sensor, wrist temperature sensor namanya, dia buat ngukur temperatur di pergelangan tangan. Ini berguna ngukur siklus menstruasi perempuan. Kemudian ada juga sleep apnea notification, jadi kalau tidur kita ada masalah, kita bisa dapat notifikasi. Sleep score juga ada di sini. Ada lagi kayak, pernah nggak sih kalau kita lagi keluar pakai jam tangan tapi lupa bawa AirPods gitu. Nah, itu bisa dia nyetel musik langsung dari speakernya si Apple Watch SE ini. Dan baterainya sekarang bisa sampai 18 jam. Nggak sampai 1 hari kayak yang Apple Watch Series 11 tadi, tapi ini sampai 18 jam. Ngecasnya 2 kali lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya, 15 menit ngecas itu bisa pakai selama 8 jam. Dan di sini ada 5G juga tentunya di luar, tapi di Indonesia ya sama kayak tadi, belum tentu 5G. Warna ada 2, Starlight dan Midnight, bahan aluminium, harga mulai 249 is available sama 19 September. Oke, itu aja Apple Watch SE 3, sekarang Apple Watch Ultra 3. Dari jam tangan yang paling murah ke jam tangan yang paling mahal. Nah, selain paling mahal, Apple Watch Ultra 3 ini juga dia punya layar yang paling gede, tapi ukurannya tetap sama. Apple cuma ngurangin bezelnya aja gitu. Nice. Layarnya dia pakai wide angle OLED sama LTPO3. Ini bikin dia bisa refresh rate-nya bisa sampai 1 Hz. Support 5G juga sama satelit connectivity, cuma di Indonesia rasanya nggak akan support ini sih. Baterai lebih gede, katanya sekarang bisa sampai 42 jam, walaupun ya kalau ngelihat jam tangan outdoor lainnya ini bakal diketawain. Cuma ya udahlah, yang penting usahanya udah lebih bagus karena baterai lebih gede 42 jam. Warna ada 2, ada warna hitam sama warna natural titanium, dan bahannya itu sendiri dari titanium. Apple Watch Ultra 3 ini punya beberapa strap baru, termasuk yang dari Hermes. Saya sebetulnya agak bingung kenapa jam tangan outdoor strapnya strap mewah, cuma ya mungkin ada pasarnya sendiri. Harganya $799 di Amerika. Availability-nya, ketersediaannya juga sama mulai dari 19 September. Oke, jadi itu aja yang non-iPhone. Sekarang kita lanjut ke iPhone 17 series. Oke, iPhone yang pertama, iPhone 17 basic version, regular version, atau apapun itu istilahnya. Pokoknya iPhone 17 tok. Nah, ini iPhone 17 yang desainnya masih ketipek mirip kayak iPhone 16. Dan mungkin orang bakal mikir, kayaknya lebih worth it beli iPhone 16 deh. Karena harga pasti lebih murah dan desainnya sama. Yaitu orang kalau yang ngejar desain ya. Tapi ini pembaharuannya lebih ke di dalamnya sih. Satu, dia pakai chipset yang baru A19. Tentu aja tiap tahun pasti ada selalu chipset yang baru yang lebih kenceng, lebih ngebut. Terus sekarang ada promotion, akhirnya iPhone 120 Hz. Dan ada AOD up to sampai 1 Hz buat hemat baterai tentunya. Warnanya, pilihan warnanya sekarang ada warna lavender, mist blue, black, white, sama sage. Itu kayak warnanya kayak lebih kayak ke warna hijau. Masih soal layarnya, sekarang brightness layar itu bisa sampai 3000 nits. Yaitu kalau di Android memang bukan angka yang luar biasa, tapi ya untuk iPhone ini suatu peningkatan. Terus layarnya dilapisi sekarang sama Ceramic Shield 2 yang diklaim 3 kali lebih scratch resistant dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan layarnya sekarang lebih anti-reflektif. Apple nggak bilang ini matte display, tapi dia sebut 7 layer anti-reflective coating buat ngurangin glare. Prosesornya sendiri A19 ini 3 nanometer, masih sama kayak tahun sebelumnya. Nah, buat baterai juga ada peningkatan. Memang secara mAh nggak disebutin sama Apple, cuma memang ada beberapa sumber yang nyebutin mAh-nya. Dari sumber Apple-nya sendiri dia menyebutkan ada kenaikan daya tahan baterainya 8 jam dibandingkan dengan iPhone 16. Ini untuk lokal video playback, jadi muter video yang lokal ya, jadi bukan muter YouTube gitu. Ngecas 50% sekarang cukup butuh waktu 20 menit doang. Nah, sekarang kita ke bagian kamera. Untuk kamera belakang ini nggak terlalu banyak perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masih 48 megapiksel.
Cuma default-nya sekarang di 24 megapiksel, bukan 12 megapiksel. Sementara kamera ultrawide sekarang resolusinya naik ke 48 megapiksel. Lumayan, karena ini bisa makro juga. Tapi sepertinya upgrade terbesar itu ada di kamera selfie-nya. Kamera selfie sekarang dikasih sensor baru yang ukurannya hampir 2 kali lebih gede dibandingkan dengan generasi sebelumnya, iPhone 16. Dan juga bentuk sensornya bukan 4:3, sensornya sekarang bentuknya ngotak. Jadi walaupun kita pegang iPhone-nya seperti ini dalam kondisi portrait, dia tetap bisa nge-capture hasil fotonya tuh tetap bisa landscape, jadi horizontal gitu. Ini penting banget kalau kita lagi mau foto rame-rame gitu, karena sering banget kita foto rame-rame dan nggak dapet tuh semuanya, susah banget lah gitu, tangan kita nggak nyampe. Tapi kira-kira Apple tahu nggak ya, Gen Z di Indonesia tuh kalau mau selfie rame-rame tuh bukan pakai kamera selfie, dia pakai kamera 0,6, kamera ultrawide. iPhone 17 ini bakal dijual mulai 19 September di luar, bukan di Indonesia tentunya, di Indonesia belum tahu kapan. Di luar mulai 19 September, PO mulai 12 September, jadi ada selang waktu seminggu sejak PO. Harga mulai dari 799 kalau di US, kalau di Singapura saya tadi cek di 1299. Itu untuk kapasitas yang terendah 256 GB. Sekarang nggak ada kapasitas yang 128, mulainya dari 256 GB. Oke, next kita ngomongin iPhone 17R. iPhone paling tipis yang pernah dibuat. Dulu pernah ada iPhone 6 yang sempat kena bendgate, bengkok gitu. Itu gak tipis, tapi katanya ini lebih tipis lagi. Ini 5,6 mm dan bobotnya ini 165 gram. Ini beda dikit dibandingkan dengan S25H. Gak gitu ngaruh lah, secara umum pasti kurang lebih kerasa sama aja. Ini tuh barang-barang yang harus kita pegang sendiri baru bisa ngerasa, oh wow gitu. Sama kayak S25H juga. Itu sih yang saya ngerasain waktu di S25H dulu. Ya tentu karena tipis, jadi ada masalah yang pasti muncul, itu orang pasti bakal meragukan, tipis nih baterainya parah nggak nih? Boros nggak nih? Awet nggak nih? Itu pasti akan jadi pertanyaan. Tentu saja Apple sudah men-tackle itu, sudah mengantisipasi itu. Jadi untuk baterai ya ini Apple mengklaim ini iPhone yang paling efisien yang pernah dibuat. Cuma Apple nggak menyebutkan berapa mAh baterainya kayak biasa. Berapa jam pemakaian juga nggak disebutkan, cuma disebutkan all day battery life. Mencurigakan banget ya, tapi kalau menurut beberapa sumber di luar sih menyebutkannya sekitar 3000 mAh sih. Ini sekitar 900 mAh lebih kecil dibandingkan S25H. Tapi ini masih support MagSafe, wireless charging. iPhone 17R ini katanya dibuat dari grade Spacecraft 5 Titanium, jadi dia dapat dari segi kekuatan, keentengan, dan durabilitas, tiga-tiga dapat. Ini frame-nya titanium dan finishingnya ini mirror, jadi mengkilat gitu. Untuk perlindungannya ini pakai ceramic shield di keduanya, di depan dan di belakang. Untuk warna ada space black, cloud white, light gold, sama sky blue. Nah ini prosesornya pakai A19 Pro, ini sama kayak yang di versi Pro, jadi dimentokin lah ini prosesornya. Dan untuk ukuran layar ya, iPhone 17R ini 6,5 inch, jadi dia ada di tengah-tengah antara iPhone 17 yang biasa dan iPhone 17 Pro. Kalau iPhone 17 biasa itu 6,3 inch, iPhone 17 Pro itu 6,9 inch, nah ini 6,5 inch. Nah untuk kameranya seperti yang terlihat di dummy ini cuma ada satu, mirip kayak di S25H juga, cuma satu 48 megapiksel fusion, jadi nggak ada kamera ultrawide, ada 2 kali tele doang paling. Yang menarik di sini adalah iPhone 17R ini nggak seperti S25H, dia tersedia hanya eSIM only, nggak ada yang versi dengan SIM tray. Di Indonesia sepertinya belum ada regulasi, kayak kalau di Cina itu ada regulasi kalau HP itu harus ada SIM tray-nya. Jadi rasanya di China nggak akan masuk itu S25H. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak ada masalah karena saya belum mendengar ada regulasi untuk itu. Sorry tadi skip untuk kamera, ada satu fitur yang disebut oleh Apple dan di-highlight kayaknya cukup panjang, ada sekitar 1 menit atau 2 menit untuk membahas fitur ini, adalah dual recording. Sebetulnya ini saya sempat mikir nih, ini kayaknya apa masih baru ya di iPhone ya? Kok rasanya di Android udah lama banget gitu, tapi ternyata di iPhone ini fitur baru, dual video recording. iPhone 17R ini mulai dari $999 atau $1.000 kurang $1 di US, sementara kalau di Singapura tadi saya cek harganya ada di $1.599.
Dengan ketersediaan juga sama 19 September, PO mulai dari 12 September. Oke, yang terakhir iPhone 17 Pro Series. Nah, ini iPhone dengan baterai paling gede kata Apple. Walaupun gak disebutin, tapi beberapa sumber di luar Apple nyebutin kalau yang Pro Max yang eSIM only kapasitasnya sampai 5.000 mAh, udah kayak Android. Tapi yang kalau pakai SIM tray itu lebih kecil dikit, antara 4.800 atau 4.900. Nah, Apple juga bilang kalau iPhone 17 Pro Series ini iPhone dengan best battery life hingga saat ini. Konsekuensinya memang akan mempertebal dimensinya. Dan di iPhone 17 Pro ini untuk pertama kalinya juga iPhone pakai desain unibody, pakai bahannya aluminium, karena ketika kemarin tahun lalu pakai desain titanium itu ada isu overheat. Sekarang pakai desain aluminium, jadi lebih gampang untuk menghantarkan panas, plus lebih enteng. Untuk menghandle overheat itu juga Apple sekarang bikin sendiri vapor chambernya, thermal system yang baru sekarang di iPhone 17 Pro ini. Sekaligus ya termasuk desain kamera kayak gini juga salah satu usaha buat menghantarkan panas yang lebih merata ke seluruh bodinya si iPhone 17 Pro ini. Karena ya ini pakai chipset baru Apple A19 Pro, chipset yang Apple dengan pede bilang ini chipset yang paling kencang di semua smartphone sampai saat ini. Nah, untuk kamera di iPhone 17 Pro Series ada 3, seperti biasa. 3-3 48 megapiksel, dan sekarang kamera telenya ini bisa 4x atau 4 kali. Untuk ekuivalen lensa kamera biasa itu sekitar 100 mm untuk yang 4x. Tapi bisa di-push sampai dengan 8x atau 8 kali dengan ekuivalen itu 200 mm. Ini Apple nyebutnya optical quality. Kalau di HP lain mungkin sebutnya dengan hybrid zoom. Nah, dari segi fitur, ya ini kalau 4K 120 udah support di generasi sebelumnya. Di tahun ini dia support ProRes RAW sama Genlock. Ini fitur-fitur yang sebetulnya bakal lebih banyak kepake buat para profesional, buat production house, content creator besar yang pengen fleksibilitas dalam editing atau post production. Oke, sekarang kita bahas soal warna. Untuk warna ini menarik karena tahun ini untuk pertama kalinya Apple keluarin warna oranye. Ini saya jadi ingat warna oranye Shopee. Jangan-jangan ntar bos Shopee semua pakai iPhone 17 Pro yang warna oranye. Selain warna oranye, ada juga warna silver dan ada warna biru. Ini warna birunya kayak warna biru tua sih, lebih kayak ke navy kalau saya nggak salah lihat. Ini untuk kayak mereplace warna hitam yang tahun ini nggak ada warna hitam di iPhone 17 Pro Series. Nah, untuk storage atau penyimpanan mulai dari 256 GB. Sebetulnya ini sama kayak tahun lalu, tapi bagian tertingginya atau teratas ya, atau storage terbesar ya, sekarang sampai ke 2 TB. 2 TB. Wow, Samsung buat keluarin 1 TB, sekarang dia keluarin 2 TB. Nah, untuk harga iPhone 17 Pro ini mulai dari $1.099 atau $1.100 di Amerika. Sementara kalau di Singapura itu sekitar $1.749 untuk varian yang Pro. Sementara yang varian Pro Max itu mulai dari $1.199 di US. Di Singapura harganya mulai dari $1.899. Nah, untuk 2 TB sekarang ada varian 2 TB untuk Pro Max. Ini menarik banget, dia harganya di US itu $1.999 atau $2.000. Ini harganya hampir 2 kali lipat iPhone 17 Pro yang 24 GB. Itu kan harganya $1.100 ya. Itu hampir setengahnya dari iPhone 17 Pro Max yang 2 TB. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Saya Adi Gunawan, di belakang kamera dan Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!